Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal menyelami sebuah cerita yang luar biasa banget. Sebuah kisah yang katanya loh, tercatat di catatan tertulis paling tua yang pernah ditemukan umat manusia. Sebuah cerita yang benar-benar menantang semua pemahaman kita tentang sejarah. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau cerita-cerita paling kuno yang pernah kita dengar? Itu bukan sekedar mitos, tapi sebuah memori. Nah, ini nih, premis utama yang bakal kita bedah bareng-bareng. Sebuah narasi yang terukir di atas batu ribuan tahun yang lalu. Oke, jadi dari mana semua ini bermula? Perjalanan kita ini start di abad ke-19 di sebuah tempat yang dulu namanya Mesopotamia, yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Di sanalah para arkeolog menemukan sesuatu yang, ya ampun, bikin pusing kepala. Sebuah teka-teki kuno. Nah, aktor utama dalam cerita ini tuh bangsa Sumeria, dan jangan salah, mereka ini bukan peradaban biasa loh. Mereka ini peradaban maju pertama di dunia. Mereka yang menciptakan sistem tulisan kompleks pertama yang kita sebut cuneiform. Jadi, bisa dibilang mereka ini pencatat sejarah yang super teliti. Dan inti dari semua teka-teki ini ada di 14 loh batu yang jadi kunci dari semuanya. Loh-loh ini isinya bukan cuma catatan panen atau hukum biasa, bukan. Tapi sebuah cerita yang epik banget. Tentang penciptaan dan tentang makhluk-makhluk perkasa yang katanya turun dari langit. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Masuklah seorang tokoh yang, jujur aja, sangat kontroversial. Namanya Zecharia Sitchin. Dia ini yang datang dengan sebuah interpretasi yang, sangat spesifik dan radikal banget tentang tulisan-tulisan kuno ini. Sitchin lah yang menerjemahkan nama makhluk-makhluk ini sebagai Anunnaki. Menurut dia, artinya itu mereka yang dari surga datang ke bumi. Dengar namanya aja, kita udah kebayangkan arah teorinya ini kemana. Oke, kita bahas sedikit soal Sitchin ini ya. Dia tuh nggak main-main loh. Dia menghabiskan 30 tahun hidupnya buat meneliti dan nerjemahin leluhur Sumeria ini. Sampai akhirnya di tahun 1976, dia nerbitin buku The 12 Planet, yang langsung bikin heboh dunia dengan teorinya. Tapi penting banget nih buat dicatat. Karyanya ini super kontroversial dan sama sekali nggak diterima oleh sejarawan-sejarawan arus utama. Jadi, menurut interpretasinya Sitchin, cerita di Lobatu itu dimulai dengan sebuah misi. Tapi misinya ini bukan buat menaklukkan bumi loh. Justru sebaliknya, para Anunnaki ini datang buat menyelamatkan planet mereka sendiri yang lagi diambang kehancuran. Jadi ceritanya tuh begini, simpelnya ya. Pertama, atmosfer di planet asal mereka, yang namanya Nibiru, itu lagi rusak parah. Kedua, mereka butuh partikel nano emas buat memperbaikinya. Nah, emasnya di mana? Ketiga, mereka melakukan perjalanan jauh ke sebuah planet yang kaya emas. Ya, planet kita, Bumi. Dan keempat, mereka pun mendirikan pangkalan pertama mereka di Mesopotamia yang mereka namakan Eridu. Oke, mereka udah di bumi siap nambang emas. Tapi ternyata kerjaan nambang ini beratnya bukan main. Nah, masalah ini yang membawa kita ke babak selanjutnya dari cerita mereka yang cukup gila. Penciptaan Homo sapiens sebagai solusi masalah tenaga kerja. Nah, ini bagian yang paling bikin tercengang. Coba lihat. Jadi, penciptaan manusia di sini itu disajikan sebagai solusi teknis, kayak proyek rekayasa gitu. Awalnya, Anunnaki ini bawa pekerja mereka sendiri, namanya Igigi. Mereka disuruh kerja rodi di tambang. Tapi ya jelas, kerjaannya terlalu berat, dan akhirnya para Igigi ini berontak. Solusinya, daripada pusing, Anunnaki memutuskan yuk kita ciptakan aja pekerja baru. Dan jadilah Homo sapiens. Diciptakan dengan cara menggabungkan DNA mereka sendiri dengan DNA Homo erectus yang waktu itu udah ada di bumi. Dan kerennya lagi, loloh batu itu bahkan ngasih nama loh buat prototipe manusia pertama yang berhasil mereka ciptakan. Namanya adalah Adamu. Kedengarannya familiar kan? Ya, nama ini mirip banget sama Adam dalam bahasa Ibrani. Dan koneksi inilah yang jadi salah satu poin paling kuat dalam teori Sitchin. Tapi ceritanya nggak berjalan mulus gitu aja. Tiba-tiba ada sebuah peristiwa kosmik dahsyat yang mengancam bakal memusnahkan ciptaan baru mereka ini. Dan bencana ini ternyata memicu konflik internal di antara para dewa Anunnaki itu sendiri. Jadi gini, menurut teorinya, planet asal mereka, si Nibiru ini punya orbit yang aneh dan panjang banget. 3.600 tahun sekali baru ngelilingin matahari. Nah, setiap kali planet raksasa ini lewat dekat tata surya kita, gravitasi ini yang super kuat itu bisa bikin kacau di bumi. Dan salah satu momen lewatnya Nibiru inilah yang katanya jadi pemicu banjir besar yang kita kenal di banyak legenda. Nah, di tengah bencana ini, poin kuncinya adalah perpecahan di antara dua pemimpin Anunnaki. Di satu sisi ada Enlil, sang komandan. Dia ini marah lihat populasi manusia yang meledak.
Jadi dia mikir, wah banjir ini kesempatan bagus buat ngebersihin bumi. Tapi di sisi lain ada Enki. Dia kan ilmuwan yang mendesain manusia. Dia ngerasa iba sama ciptaannya, dan akhirnya mutusin buat turun tangan secara diam-diam. Dan intervensi dari Enki inilah yang jadi cikal bakal dari semua cerita tentang penyintas banjir. Kisah tentang seorang pria yang dapat wangsit buat membangun bahtera raksasa ini muncul di mana-mana, di banyak teks kuno. Cuma beda nama aja, bangsa Sumeria nyebutnya Ziusudra, bangsa Akkadia manggilnya Utnapishti, dan ya, dalam Alkitab kita kenal dia sebagai No. Luh-luh kuno itu ngegambarin momen bencananya dengan sangat dramatis. Coba dengerin kutipannya. Lalu kegelapan menyelimuti di tengah hari. Bumi mulai bergetar, dan banjir dengan aumannya pun dimulai. Kebayangkan betapa mengerikannya suasana waktu itu. Oke, banjir besar pun surut. Cerita ini kemudian berlanjut ke bagian akhirnya. Warisan apa yang ditinggalkan Anunnaki buat para manusia yang selamat? Mereka nggak cuma ninggalin gitu aja, tapi ngasih semacam hadiah dan petunjuk buat memulai peradaban dari nol lagi. Dan ini dia salah satu klaim paling gila dari teori Sitchin. Menurut dia, pilar-pilar peradaban kita, seperti sistem pemerintahan, arsitektur, matematika, astronomi, bahkan tulisan, itu semua bukan hasil evolusi ribuan tahun. Bukan, semuanya itu adalah hadiah, diajarkan langsung oleh Anunnaki kepada manusia yang selamat, semacam paket starter pack peradaban gitu, biar pembangunan kembali dunia bisa lebih cepat. Teori ini juga ngasih penjelasan yang cukup masuk akal dalam konteks ceritanya soal gimana manusia purba bisa bangun struktur-struktur raksasa kayak piramida di Mesir atau zigurat di Mesopotamia. Katanya, semua bangunan megah itu sebenarnya adalah penanda navigasi, semacam mercusuar raksasa yang dibangun buat memandu Anunnaki kalau mereka mau kembali lagi di masa depan. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin merinding. Kalau planet Nibiru itu memang punya orbit 3.600 tahun, dan kalau kisah di leluhur kuno ini beneran sebuah memori yang hilang, artinya para pencipta kita itu punya jadwal buat kembali dong. Entah ini cuma mitos yang super rumit, atau memang sebuah sejarah yang terlupakan, yang jelas ini adalah pemikiran yang menantang semua yang kita kira kita tahu tentang dari mana kita berasal.